saya sampaikan bahwasanya hakim anggota kita melaksanakan di perkara sedang lain ini. Jadi untuk hari ini kita laksanakan dengan dua hakim. Ya, penggugat, termohon ya. Termohon keberatan atau tidak? Tidak keberatan. Dari termohon? Tidak keberatan. Kita lanjut ya. Mulai. Sidang lanjutan perkara nomor 414 garing G garing KI 2025 Ketua Jakarta dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak pemohon hadir, pada kuasanya ya. Berapa orang hadir? 7 orang ya. 7 ya. 2 ada di belakang. Oh, 2. Nama-nama siapa? Tahu? Tolong disebutkan. Untuk pihak pemohon yang hadir nomor 9 Muhammad Pidato Arif, kemudian 10 Triani Faisya, kemudian 16 Anita Fitriana, 17 Raditya Agus Putra, 18 Anam Budi Hartani, 19 Rizky Fernandes, 20 Suspani Kesuma Mahardani Harap. 7 ya. Gerak. 7 orang. Dari termohon hadir Bapak? Ya, hadir majelis. Dari PT Zin Minghua Izin ya. Termohon yang hadir diwakili oleh kuasanya Dr. Alessandro Rey. Bapak sendiri Dr. Ya. Alessandro. Bapak Ini untuk asisten itu. asisten ya. Kayak kemarin juga ya. Ya. Silakan Pak di ruang. Ya. Di bangku pengunjung aja. Ya. Ya, nanti kalau dibutuhkan bisa dipanggil. Ya, oke. Jadi kan ya, mohon keberatan lagi ya sama aja. Akhirnya keberatan atau tidak keberatan? Keberatan. Baik. Jadi mengulangi tadi ya, sampaikan kepada para pihak bahwasanya para pihak tidak keberatan atas pelaksanaan persidangan hari ini dengan dua hakim ketua majelis dan hakim anggota 1. Sebenarnya pernah penundaan sidang lalu, acara kita hari ini adalah di tambahan di surat ya. Dari pihak termohon kemarin juga menyampaikan akan menambahkan di suratnya. Sudah siap Pak? Sudah majelis. Sudah ya, dia sudah diupload. Sudah. Dari mohon gimana? Ada tambahan? Tidak Tidak ada ya, sama seperti yang lalu disampaikan. Silakan Pak disampaikan di tambahannya. Ya. Karena ini juga terakhir ya. Nanti setelah sidang ini kita akan menentukan waktu untuk mengambil sikap majelis dalam bentuk pembacaan putusan. Ya, nanti kita tentukan jadwalnya. Silakan disampaikan. Ya. Izin majelis Ya, saya. silakan Timur. Silakan. Ada berapa tambahan? Kalian sendiri Pak ya? Kalian sendiri ya? Berdua Pak ya?
Selanjutnya, karena tidak ada lagi bukti sudah yang merupakan yang berarti kita sudah sepakat juga sebelumnya ya. Ini adalah penelitian terakhir dan nanti akan menunjukkan apa yang berdasarkan dan putusan tidak akan dibuat secara kuat. Jadi karena ini kan memang sekitarnya dalam jatuh 2011 ya. Jadi itu memang acaranya adalah sederhana dengan tema waktu 60 hari ya. Jadi sebelum 60 hari ini akan memutus perkaranya. Jadi perkara penyelesaian perkaranya itu ya.
kan hari kerja ya. Jadi sebelum program tersebut, jadi Tadi tanggal berapa? 12 minggu depan. Kutip. Harusnya 14. ya, baik. Jadi masih sudah dulu ya buatnya setelah kami musawarahkan karena hitung 60 hari yang maksimal untuk penyelenggaraan ini yaitu jadi 24 April ya, karena harinya adalah hari kerja ya. Sehingga kalau kita punya 2 minggu datang itu jatuhnya di hari libur Idul Fitri ya, Lebaran. Kemudian ditunda di bulan ini 3 minggu pun juga masih dalam siklus WFH ya, WFH dan adanya cuti juga, jadi tidak lengkap. Jadi untuk pasnya ya itu kita akan pindah tetap hari Rabu, tapi tanggal 1 April. Karena untuk tunda 1 minggu supaya lebih dipercepat, dan juga dari majelis padat dengan usulan yang harus disiapkan juga. Jadi untuk 1 minggu juga tidak memungkinkan, sehingga kita memang sebenarnya agak lama ya, tapi karena berbenturan dengan hari libur juga adanya cuti bersama libur Idul Fitri di tanggal 1 April 2026, jamnya jam 10. Bisa nanti kita upload di ikot ya terkait dengan putusan perkara nomor 14 ini. Demikian, ada yang ditanyakan dari pemohon? Ada ya, dari termohon? Ada beberapa majelis. Ya. Yang pertama, keberatan termohon pada sidang sebelumnya mengenai legal standing pemohon sebagai pemberi kuasa majelis. Ya, SK Dirjen terbarunya belum bisa diperlihatkan sampai hari ini. SK Dirjen.
kemarin kan sudah diberikan jawaban dan kemudian dari pihak pemohon sudah memahaminya bahwasanya ini kan karena ada pergantian dirjen ya, tapi yang dijadikan pemohon itu adalah pejabatnya, yang pemohonnya adalah badan atau pejabatnya, bukan orangnya atau jabatannya. Dalam hal ini kan dirjen bea cukai. Kemudian yang dimintakan dari termohon kemarin apa? Kemarin itu kan termohon minta supaya identitas atau SK pengangkatan bahwa beliau adalah dirjen yang terbaru majelis, karena di KIP kan ada pergantian dirjen. Oh, SK-nya. Betul. Ada. Tadi kami di persidangan sebelumnya menyampaikan nemtek Pak Dirjen yang mulia. Cuman kami hanya membawa satu lembar kopian saja. Yang mulia majelis hakim sebelumnya mengambil di persidangan. Di persidangan perkara yang lain gitu ya. Perkara nomor berapa? Di sini nggak ada, ibu punya lagi fotokopiannya? Saya kebetulan hanya bawa satu yang mulia. Oh, betul Saya ya? pikir hanya dipindahkan saja. Tapi pihaknya sama ya, Pak? Dari termohon sama? Iya. Zin juga? Sama majelis, hanya saja itu nemtek tapi tidak mengidentifikasikan beliau sebagai Direktur Jenderal Pajak. Bisa jadi beliau itu nemtek pada jabatan sebelumnya majelis. Nah, yang perlu dibuktikan kan SK pengangkatannya sebagai pemberi kuasa. Pemohon bisa nanti mengerjakan SK pengangkatan. Kan memang jelas ini sudah ada pergantian ya, dirjen. Ada SK pengangkatan yang bisa dilengkapi nanti sebelum Nanti kami menyampaikan ke langsung anggota dewan. Kalau itu kan juga tidak dijadikan kita. Jadi, baik saya izin jawab ya. Baik, jadi kalau di 413 itu kan tadi disampaikan terkait dengan nemteknya sudah diserahkan di persidangan sebelumnya. Kemudian yang bisa disampaikan ke majelis hakim itu memang yang masuk ke berkas itu biasanya adalah bukti. Kemudian kalau pemberkasan sebelumnya ada mengenai panggilan dan lain-lain atau bukti. Jadi kalau sepanjang tidak dijadikan bukti, kemudian sudah ditunjukkan kepada pihak itu dianggapnya sama. Walaupun kan secara otomatis di perkara ini tidak ditunjukkan, tetapi berarti sebenarnya termohon secara ex officio sudah mengetahui bahwa memang ada nemtek dirjen dari perkara yang sebelumnya kan gitu Pak. Nah, yang dipermasalahkan apa Pak? Izin majelis. perkara sebelumnya masih kemudian. Ya, di perkara sebelumnya, di perkara sebelumnya izin majelis itu menjadi keberatan yang dicatat. Karena nemtek itu tidak membuktikan kewenangan pemohon sebagai pemberi kuasa. Legal standingnya sudah dipertanyakan dari pertama kali sidang majelis. Sampai dengan detik ini, pemohon tidak bisa membuktikan itu. Berkali-kali majelis sudah bilang dibawa dan dibawa. Kalau kemudian itu nemtek, itu hanya nama, tidak ada jabatan juga majelis. Disitunya. Iya. Oke, sekarang di perkara sebelumnya ditundanya apa? Nah, di perkara sebelumnya, pada perkara yang pertama kami pagi tadi, beberapa jam yang lalu, kami mempersoalkan itu, lalu kemudian majelis menerima fotokopi nemtek tanpa jabatan, tapi mencatat keberatan kami. Ya, karena itu tidak membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemberi kuasa yang mempunyai legal standing yang sah. Ya, karena jelas majelis dibuktikan ada pergantian dirjen, ya, sebagai pemberi kuasa. Oh ini dipermasalahkan pemberi kuasanya. Betul majelis. Nah, kalau legal standingnya tidak jelas, lalu kan keberadaan dan seluruh permohonan atau keberatan atau gugatan pemohon ini kan menjadi dipertanyakan keabsahannya. Nah, itu sudah majelis tanyakan berkali-kali tapi tidak bisa dibuktikan majelis dalam persidangan. Enggak, itu tindakannya Jadi begini ya, solusinya termohon di perkara yang lain itu sudah dituliskan ataupun dicatatkan dalam suatu keberatan ya di catatan persidangan. Jadi karena ini juga perkara kita akan sudah ditunda untuk akhirnya pendapat putusan, majelis ingin tanyakan kepada pemohon, apakah ini kan dimintakan SK-nya Pak ya? Betul majelis. Apakah SK itu bisa dihadirkan atau tidak? Kalau bisa dihadirkan, nanti akan kita ralat lagi untuk persidangan berikutnya, ya tidak langsung kepada putusan yang kita jadwalkan tadi, tapi kita tunda 1 minggu mendatang untuk menerima ya,
apakah itu mau dijadikan bukti silakan, atau hanya mau ditunjukkan SK dari dirjen tersebut, atau lebih bagusnya dijadikan bukti sekalian ya, supaya lebih punya kekuatan ya. Sekarang ketegasan dari pihak pemohon ini, karena tadi disampaikan oleh pemohon di perkara yang lain sampai dengan tadi sidang tidak juga bisa diajukan sehingga dicatat dalam persidangan. Atau nanti kalau seandainya pemohon menyatakan memang tidak akan menghadirkan, tidak bisa menyampaikan, ya kita sampaikan juga ke seperti yang tadi itu di catatan persidangan hari ini, bahwasanya atas penyampaian majelis yang pemohon menyampaikan tidak menghadirkan, tidak bisa menyampaikan sekarang tersebut. Itu aja. Tapi kalau bisa nanti kita tunda 1 minggu untuk kita terima. Itu yang mulia berkenaan dengan surat kuasa. Sebenarnya yang diminta oleh pengadilan itu rentek kita biasanya sebagai identitas. Ya, itu tidak usah dipersoalkan lagi. Jadi ini kan penyampaian dari majelis ya sekarang ini seperti itu. Ini tergantung pada pihak pemohon bisa mengajukan atau tidak, karena ada permintaan permohonan dari pemohon untuk mengetahui ya legalitas dari pihak pemohon karena ada terkait pergantian dirjennya. Karena kan waktu perkara KIP kan dirjennya berbeda ya, sehingga itu yang dipersoalkan ditanyakan. Itu aja intinya itu. Kalau memang ini bisa, kita akan tunda 1 minggu untuk kita terima. Ini yang mulia. Ya. Informasi terkait legalitas dirjen ini merupakan informasi yang terbuka untuk umum. Dirjen Bea Cukai dapat diakses di kemenq.go.id. Di situ tertulis Jaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai. Bisa diakses. Bisa diakses terbuka. Kalau dari pihak termohon sudah pernah mengakses? Belum majelis. Belum. Iya. Ya itu apanya Pak? Ini dari Beritanya atau SK-nya? Enggak, SK kan nggak bisa diakses. Ini situs resmi dari Oh cuma beritanya. Berita. Kita memang ini kan lain Pak, ini kan SK. Hanya untuk mempertegas saja legalitas dari ya pemohon. Karena ini ada pergantian dirjen, ini jadi persoalan. Waktu di perkara KIP kan Di sini ada tanggal resminya juga yang. Iya, itu kan cuma berita Pak. Intinya yang ingin ditujukan SK-nya itu. Sekarang tergantung pemohon aja. Maksudnya apakah bersedia atau memang akan diajukan, kita tunda untuk 1 minggu untuk mendapatkan itu. Atau di 1 minggu itu juga berpikir lagi tidak akan mengajukan, ya disampaikan dalam satu persidangan. Itu aja solusinya. Supaya nanti ini tidak ada perdebatan ya di dalam persidangan ini. Jadi yang dicari dalam 1 pemeriksaan adalah solusinya bagaimana untuk sama-sama pihak itu bisa mendapatkan apa yang Sedikit izin informatif Pak. Jadi yang dimaksud gini Pak, untuk legalitasnya itu, termohon tadi menyampaikan bahwa surat kuasanya juga permasalahan mengenai legalitas. Jadi Pak sama informatif tadi legalitas dimaksud itu sejak kapan dirjen ini dilatih kan gitu namanya. Kalau memang misalkan di tanggal 1, misalnya di tanggal 1 Februari ternyata kemudian tanda tangannya surat kuasa itu di tanggal sebelumnya, nah itu yang menjadi masalah kan begitu. Jadi permasalahan sekarang harus menghadirkan SK itu jadi masalah, bukan karena pemberitaan sih. Bukti autentik adanya SK itu yang sekarang dipertanyakan kepada pihak termohon, gitu Pak ya. Nah itu yang dipermasalahkan legalitas surat kuasa. Tapi kemarin sempat mempermasalahkan bahwa itu terkait legalitas mengenai badan atau pejabat, ternyata bukan, tetapi legalitas terkait dengan surat kuasanya yang dipermasalahkan sekarang. Jadi gitu Pak. Gimana? Pemohon? Atau disamakan dengan perkara yang tadi istilahnya dicatatkan sebagai suatu keberatan dari pihak pemohon, kemudian pemohon tidak bisa mengajukan. Itu kan tidak harus ini, hanya fotokopi atau iya. Ya, di perkara yang tadi masih bukti ya? Masih. Tapi sudah dicatatkan sebagai keberatan, kemudian
pemohon tidak bisa menghadirkan atau tidak mau. Izin majelis, sebenarnya pemohon pada persidangan sebelumnya cukup berbaik hati majelis, memberikan kesempatan terus. Sebenarnya sidangnya sudah nggak bisa dilanjutkan karena kewenangannya pemohon tidak bisa dibuktikan majelis. Ya, dari awal makanya termohon menanyakan itu. Ya, tapi kenapa sangat sulit sekali untuk membuktikan itu? Ya, gimana Pak? Bu? Bu izin, yang mulia kami akan segera mencoba untuk menyampaikan. Mohon sidang ditunggu oleh Bukan ya? Oke. Itu ya, termohon ya. Tunggu tanggal 11. Jadi kita ralat ya tadi. Jadi kan bukti ya Bu, supaya ya, tambahkan sebagai tambahan bukti. Terakhir bukti berapa yang sudah tambahan nggak kemarin selain kayak ini? tidak ada. Selain di KP ada 6. Jadi 7 deh. Jamnya jam berapa Pak? Sama biasa ya. Dulu ya, karena ini perkaraannya ada 4 jadi kita harap ya walaupun hari ini sudah kita sepakati untuk yang terakhir karena ini ada penyampaian baru dan juga kita akan berusaha yang terbaik untuk bisa karena pembacaan juga masih punya waktu yang cukup ya untuk kita berikan yang satu kali lagi yang diharapkan pada pihak pemohon untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan tadi kaitan dengan adanya penggantian ijazah. Ini prinsipal dari pemohon ini. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Itu dari termohon. Satu lagi majelis, termohon ingin mengkonfirmasi saja majelis mengenai alat bukti yang diupload oleh pemohon 27 itu di e-court. Apakah itu berarti dianggap tidak disampaikan majelis? Hanya konfirmasi saja. 27 maksudnya nomor. Pemohon pernah menyampaikan di dalam e-court itu 27 alat bukti surat. Alat bukti surat Pak, itu di KIP. Enggak, di ini majelis di e-court. Oh, di Iya, iya sudah diupload. Jadi awalnya kami memang menyampaikan 27 dokumen. Terus? Cuman pada saat itu memang ada miskomunikasi di internal kami sehingga dokumen tersebut tidak layak untuk diserahkan kepada majelis karena belum dimaterai. Ya. Jadi pada saat itu kami revisi kembali. Jadi kembali dokumen yang kami sampaikan hanya 6. Jadi yang 27 tersebut kami anulir dan tidak kami sampaikan kepada majelis. Tapi tulisan 27 masih ada. Masih ada majelis. Dia belum dikasih tanda bukti. Iya. Ya waktu itu belum dikasih tanda bukti itu mungkin bisa dilihat Pak. Kalau termohon kan nggak bisa buka nih. Ya. Ternyata dia nggak dikasih tanda bukti juga. Nggak dikasih ini, kasih tanda bukti jadi ada yang lihat nggak bisa dikasih tanda bukti. Iya. Jadi juga nggak diverifikasi nggak di juga. Dianggapnya salah upload. Terima kasih majelis. Makanya termohon mengkonfirmasi saja karena termohon melihat ada pernah terupload ya 27 sementara termohon tidak pernah menerima daftarnya. Gitu ya. Di 6 ya. Ya. Ya, sudah terkonfirmasi ya. Kemudian satu lagi majelis sebelum termohon lupa, pada beberapa perkara yang lain ada majelis dan panitera yang menanyakan mengenai alat bukti surat yang dikirim oleh KIP kepada majelis yang tertanda P1 sampai P7. Nah, kata beberapa panitera itu tidak ada di dalam berkas. CD. Hard copy alat bukti suratnya pemohon di KIP yang diberi P1 sampai P7. Nah, iya. Kemarin yang CD. Hah? Dari situ kan kita
Ini terkait dengan CD atau Terkait dengan alat bukti yang hard copy ya? hard copy pemohon majelis dari KIP ke Petun. Nah waktu itu majelis bilang katanya nggak ada. Nah, yang ada alat buktinya pemohon. Di majelis yang perkara yang lain? Ya perkara lain. Maksudnya kalau memang nggak ada, apakah perlu kami lengkapi? Oh iya. Kalian nanti Iya. depan juga. Betul. Untuk P7 ini saya bawa. Kalau P7 bawa 1 sampai 7. P7 ini doang. Kalau 1 sampai 7 itu 1 sampai 6 itu tiganya udah sampai kan sudah. Iya sih. Coba ke maju ke depan Pak, yang dimaksud apakah Putusan bukti ini? Sudah ada. Bukan. Yang mana? Jadi di dalam putusan majelis ada alat bukti Oh, pemohon. di dalam. Iya. Nah, majelis lain mengatakan ini kok alat buktinya kami nggak punya, karena KIP nggak kirim. Nah, kami hanya ingin membantu saja. Kalau memang belum ada nanti kami sampaikan. Sudah aja, Pak. Putusan KAI-nya ada. Nah, Ya, putusan KAI itu kan. nah di dalam ini kan ada alat bukti pemohon P1 sampai P7. Nah, satu metode itu Pak, disampaikan apa yang disebut? Iya, karena majelis lain mengatakan kok kami nggak terima dari KIP itu. Nah ini. Ini bukan yang tadi. Bukan Pak, Bukan. yang di dalam. Yang- Bukan. Ini yang di KAI. Ini dari. Ini yang tambahan semua. Nah, terus jawabannya apa memang? Nah, ada majelis yang mengatakan belum punya, belum terima dari KIP. Ya, kami mengonfirmasi majelis dan majelis sudah ada. Kalau belum ada, apakah perlu kami tambahkan? Ya kalau nggak ada kan? Nggak ada kan? Iya. Ya, kan hanya fotokopi Iya, yang Iya, bisa disampaikan. tambahkan aja. Ya, Dari termohon berarti ya? iya. Baik. Di KIP-nya kan kebetulan dari ini ya. Betul. Termohon ya. Iya. Ditambahkan aja Pak supaya sama ya. Iya. Kopinya di depan supaya apa namanya itu kalian dan terakhir dan juga kita cukup Pak ya? Cukup majelis. Ya, pemohon ada lagi ada yang mau disampaikan? Cukup. Cukup. P1 P7 jadiin daftar bukti kayak gini. Ada. Kami mungkin baru berkoordinasi dengan rekan kami di kantor pusat. Nah, kami sudah mendapatkan kepresnya. Tapi memang bukan dalam bentuk fisik. Jadi kami hanya bisa memperlihatkannya melalui mungkin lewat gadget ini. Ya, Itu apakah diperkenankan? kalau ini kan memang nanti sebaiknya dijadikan bukti aja ya, ini fisiknya nanti di antara kita dan bukti dan kekuatan sebagaimana apa yang ditemukan oleh pemohon tadi ya. Kalian aja di depan Pak ya. Bisa ditunjukkan hasilnya, kemudian juga sampaikan itu sebagai fotokopian. Ya, sudah kita tunda tadi ya untuk tanggal 11 2026 agendanya mungkin sudah aman dari para pihak. Yang terakhir jam 10. Cukup ya dari para pihak, tidak ada sampaikan semua ada cukup ya. Cukup tunda untuk jadwal antara sekarang tadi dan pada pihak
mohon dan mohon untuk hadir tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan yang merupakan panggilan dasar undang-undang. Demikian sidang pada hari cukup, menyatakan ditutup. Silakan.